Perlu juga Anda pahami bahwa setiap pemimpin besar, sejak awal peradaban sampai sekarang, pada awalnya adalah seorang pemimpi. Jika Anda tidak pernah melihat kekayaan besar dalam imajinasi Anda tidak akan pernah melihatnya dalam rekening bank Anda. Belum pernah ada di sepanjang sejarah Amerika sebuah kesempatan besar bagi pemimpi praktis seperti yang ada saat ini. Kita yang ikut berlomba mengejar kekayaan harus didorong untuk mengerti bahwa dunia dinamis yang kita tinggali saat ini menuntut ide-ide baru, pemimpin baru, penemuan baru, metode pengajaran yang baru, metode pemasaran yang baru, buku baru, bacaan baru, aplikasi komputer baru, obat baru untuk penyakit, dan pendekatan baru terhadap setiap aspek bisnis dalam kehidupan. Di balik semua tuntutan akan segala sesuatu yang baru dan lebih baik ini adalah sebuah kualitas yang harus dimiliki setiap orang untuk menang. Dan itu adalah kepastian tujuan, pengetahuan akan apa yang seseorang inginkan, dan hasrat membara untuk memilikinya. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan para pemimpi praktis yang dapat dan sudi menerjemahkan mimpi-mimpi mereka ke dalam tindakan. Para pemimpin ini selalu dan akan terus menjadi penentu pola peradaban. Kita yang berhasrat mengumpulkan kekayaan harus ingat bahwa para pemimpin sejati dunia selalu adalah mereka yang menjaring dan mengolahnya sehingga mudah dipakai. Kekuatan tak berwujud tidak terlihat dari peluang yang tidak pernah lahir, dan mengubah kekuatan-kekuatan tersebut atau impuls pikiran menjadi pencakar langit, kota-kota, pabrik-pabrik, pesawat terbang, kendaraan, layanan kesehatan yang lebih baik, dan segala jenis kenyamanan yang membuat kehidupan lebih menyenangkan. Toleransi dan pikiran terbuka adalah kebutuhan praktis para pemimpin hari ini. Mereka yang takut terhadap ide-ide baru akan gagal sebelum mulai. Belum pernah ada suatu masa yang begitu menguntungkan bagi para pioner selain saat ini. Ada dunia usaha, keuangan, dan industri luas untuk dibentuk dan diarahkan kembali sepanjang garis yang baru dan lebih baik. Dalam merencanakan untuk memperoleh bagian kekayaan Anda, jangan biarkan orang mempengaruhi Anda untuk menghina para pemimpi. Untuk memenangkan taruhan besar di dunia yang terus berubah ini, Anda harus menangkap semangat hebat pada pionir di masa lalu. Semangat yang menjadi nyawa Amerika, kesempatan Anda dan saya untuk mengembangkan dan membesarkan bakat kita. Jangan lupakan, Columbus bermimpi tentang dunia yang tidak diketahui, mempertaruhkan kehidupan demi dunia semacam itu, dan menemukannya. Kopernikus, sang astronom hebat, pernah bermimpi tentang multiplisitas dunia dan mengungkapkannya. Tidak seorang pun mengejeknya, tidak masuk akal setelah ia menang. Sebaliknya, dunia memuja warisannya, sekaligus membuktikan kembali bahwa kesuksesan tak memerlukan permintaan maaf, kegagalan tak mengizinkan alasan. Jika hal yang Anda ingin lakukan adalah benar, dan Anda meyakininya, silakan dan lakukan saja. Ungkapkan impian Anda dan tidak perlu memikirkan apa kata mereka. Jika Anda mengalami kegagalan sementara, karena mereka mungkin tidak tahu bahwa setiap kesulitan membawa benih-benih keberhasilan yang sebanding. Henry Ford, miskin dan tak berpendidikan, memimpikan kereta tak berkuda, bekerja dengan peralatan yang ia punya tanpa menunggu kesempatan baik, dan sekarang bukti impiannya tersebar di seluruh dunia. Ia lebih berhasil daripada semua orang
karena ia tidak pernah takut untuk mempertahankan mimpinya. Thomas Edison pernah bermimpi tentang lampu yang dapat dinyalakan dengan tenaga listrik. Meski gagal lebih dari 10.000 kali, ia tetap memegang teguh impiannya sampai ia berhasil mewujudkannya sebagai sebuah realitas fisik. Pemimpi praktis tidak menyerah. Lincoln memimpikan kemerdekaan budak berkulit hitam, menerjemahkan mimpinya ke dalam tindakan, dan bahkan tidak sempat melihat bersatunya utara dan selatan, mewujudkan impiannya menjadi kenyataan. Wright bersaudara memimpikan sebuah mesin yang akan terbang di udara. Sekarang, orang dapat melihat di seluruh dunia bukti bahwa mimpi mereka sangat masuk akal. Marconi memimpikan sebuah alat untuk menjaring kekuatan udara. Bukti bahwa mimpinya bukan impian kosong dapat ditemukan pada setiap radio, TV, dan telepon seluler di seluruh dunia. Terlebih lagi, impian Marconi menyatukan gubuk paling reyot dengan rumah paling megah. Impian tersebut menghubungkan bangsa-bangsa yang terpisah jarak di dunia. Impian tersebut menghasilkan medium di mana berita, informasi, dan hiburan dapat saat itu juga disebarkan ke seluruh dunia. Mungkin menarik bagi Anda untuk mengetahui bahwa teman-teman Marconi pernah memenjarakannya dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Ketika ia mengumumkan bahwa ia telah menemukan cara untuk mengirimkan pesan lewat udara, tanpa bantuan kabel atau sarana fisik komunikasi lainnya. Para pemimpi bernasib lebih baik saat ini. Dunia mulai terbiasa dengan penemuan baru, atau dunia sekarang sudah mau menghargai para pemimpi yang memberi dunia ide-ide baru. Ray Kroc adalah contoh lain yang berhasil menggapai mimpinya. Kroc adalah mantan wiraniaga pengaduk susu kocok. Sebagian besar langganannya restoran dan warung makan, membeli 1 atau 2 alat saja. Ketika ia menerima pesanan 8 pengaduk dari semua gerai makanan kecil di San Bernardino, California, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat itu dan mencari tahu bagaimana mereka bisa menjual begitu banyak susu kocok. Restoran itu adalah yang tersibuk yang pernah ia temui. Pemiliknya, McDonald bersaudara, hanya menawarkan menu terbatas, hamburger, cheeseburger, kentang goreng, susu kocok, dan minuman ringan, semua dengan harga termurah di kawasan tersebut. Kroc melihat sebuah kesempatan. Andai ia bisa membuka rantai restoran semacam itu, masing-masing seproduktif dan semenguntungkan restoran ini, uang akan datang. Ia mengajukan usulan tersebut ke McDonald dan setuju untuk melaksanakannya. Dalam beberapa tahun, McDonald's tidak hanya menjadi gerai makanan terlaris di Amerika, namun juga melahirkan industri makanan cepat saji. Akhirnya, Kroc membeli McDonald's dan mengembangkan bisnisnya menjadi sebuah fenomena internasional yang membuat dirinya menjadi satu orang terkaya pada zamannya. Dunia berlimpah kesempatan yang tidak pernah diketahui para pemimpi masa lalu. Hasrat membara untuk menjadi dan melakukan adalah titik tolak perjalanan seorang pemimpi. Impian tidak lahir dari keengganan, kemalasan, atau ketiadaan ambisi. Dunia tidak lagi mengejek para pemimpi ataupun menyebut mereka tidak praktis. Beranilah, karena pengalaman-pengalaman ini mematangkan logam spiritual yang menyusun diri Anda, harta yang tidak terbandingi nilainya. Ingat pula bahwa mereka yang berhasil dalam kehidupan mengawalinya dengan buruk dan melewati perjuangan yang menyakitkan sebelum akhirnya sampai. Titik balik dalam kehidupan mereka yang berhasil biasanya muncul di tengah krisis, di mana mereka berkenalan dengan diri mereka yang lain. John Bunyan menulis The Pilgrim's Progress
salah satu karya sastra terbaik Inggris sepanjang masa, setelah masuk penjara dan dihukum berat karena pandangannya tentang agama. O. Henry menemukan kejeniusan yang selama ini terpendam dalam otaknya setelah mengalami kesialan besar dan dipenjara di Columbus, Ohio. Setelah dipaksa melalui nasib sial, berkenalan dengan dirinya yang lain, dan menggunakan imajinasinya, ia menemukan dirinya adalah seorang penulis hebat, bukan penjahat biasa, dan orang yang tidak diinginkan. Meski jalan kehidupan begitu aneh dan berbeda-beda, masih lebih aneh adalah jalan kecerdasan tak terbatas, di mana orang sering dipaksa menjalani semua jenis hukuman sebelum menemukan otak mereka sendiri dan kemampuan mereka untuk menghasilkan ide-ide bermanfaat lewat imajinasi. Edison, penemu dan ilmuwan terhebat di dunia, adalah mantan operator telegram paruh waktu. Ia gagal berulang kali sebelum akhirnya berhasil menemukan kejeniusan yang mengendap dalam otaknya. Charles Dickens mulai sebagai penempel label pada kaleng cat. Tragedi cinta pertamanya begitu menusuk ke dalam kalbu dan mengubah dirinya sebagai salah satu penulis terhebat di dunia. Kekecewaan dalam percintaan umumnya mendorong orang untuk minum minuman dan hancur. Itu karena umumnya orang tidak pernah belajar seni mengubah emosi terkuat mereka menjadi impian-impian konstruktif. Helen Keller, tuli, bisu, dan buta. Beberapa saat setelah lahir, betapapun tidak beruntungnya ia, orang ini berhasil menorehkan namanya pada halaman-halaman sejarah orang-orang hebat. Seluruh kehidupannya adalah bukti bahwa orang tidak pernah kalah sampai kekalahan tersebut diterima sebagai sebuah realitas. Robert Burns adalah pemuda desa buta huruf, miskin, dan menjadi pemabuk sebagai pelariannya. Dunia menjadi lebih baik berkat adanya dia, karena ia memakai jubah pikiran yang indah dalam puisi, dan oleh karenanya mencabut duri dan menahan bunga mawar sebagai gantinya. Booker T. Washington lahir di masa perbudakan, bernasib buruk karena ras dan warna kulitnya. Karena ia toleran, selalu terbuka pikirannya sepanjang waktu pada semua hal, dan seorang pemimpi. Ia meninggalkan kebaikan bagi seluruh kaumnya. Beethoven tuli, Milton buta, namun nama mereka akan abadi sepanjang masa, karena mereka bermimpi dan menerjemahkan impian-impian mereka ke dalam ide-ide yang terorganisir. Arnold Schwarzenegger adalah contoh lain orang yang mengubah hasratnya ke dalam tindakan dan prestasi. Ia pertama kali menarik perhatian masyarakat sebagai Mr. Universe juara kontes angkat berat. Akan tetapi, Schwarzenegger bukan manusia berotot. Pada umumnya, ia seorang dengan impian-impian dan tujuan dan menggapai sehingga menjadi seorang pengusaha yang sangat kaya. Selain salah satu bintang film dengan honor terbesar, juga gubernur California. Ia lahir dan dibesarkan di Austria dan sudah mulai berlatih sebagai atlet angkat berat sejak kanak-kanak. Di usia 18 tahun, ia memenangkan kontes binaraga untuk pertama kalinya dan menjadi Mr. Universe pertama yang berhasil mempertahankan gelarnya 5 kali berturut-turut. Ia pindah ke Amerika Serikat dan memenangkan berbagai kontes serupa. Setelah melampaui capaian prestasi atlet lain di cabang binaraga, ia kehilangan tantangan. Ia pun mencari bidang lain di mana ia masih dapat menggunakan bakatnya. Latihan-latihan binaraga yang pernah ia jalani mengajarinya betapa perlunya ilmu tentang kebugaran fisik, dan ia menguasai ilmu tersebut serta ingin membaginya. Ia pun menulis sebuah autobiografi Arnold, The Education of a Bodybuilder yang laris di pasaran.
Ia melanjutkannya dengan menulis buku tentang binaraga untuk kaum perempuan, petunjuk bagi para perempuan tentang cara menggunakan latihan beban untuk memperoleh tubuh yang sehat. Karya ini melahirkan bisnis latihan jarak jauh dan perusahaan yang menyelenggarakan acara-acara binaraga. Usaha-usaha ini mengawali langkahnya menuju kesuksesan dalam berbisnis. Cita-cita berikutnya adalah menjadi bintang film. Bahkan, sebelum mendapatkan peran pertamanya dalam film, ia telah bercita-cita menjadi tokoh besar di perfilman, sebesar kekokohannya di binaraga. Setelah beberapa kali menolak peran kecil, keuletannya terbayar ketika ia diberi peran utama dalam Conan the Barbarian. Kesuksesan ini membuka jalan bagi serangkaian film aksi lain yang menjadikannya salah satu aktor dengan bayaran terbesar di Hollywood. Keberhasilan di film ini tidak membuat Schwarzenegger berpuas diri. Ia menetapkan cita-cita baru bagi dirinya sendiri. Kali ini di dunia usaha. Ia berinvestasi di real estate, membangun jaringan restoran, dan terlibat aktif dalam usaha-usaha lain serta menjadi multijutawan. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya kesuksesan yang diraih, ia menambahkan apa yang menjadi cita-cita impiannya, melayani masyarakat. Ia berkeliling negeri untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran di kalangan muda-mudi. Ia mendatangi kota-kota kecil dan menginspirasi anak-anak untuk meninggalkan kekerasan dan kriminalitas, menolak narkotika, senjata api dan geng, serta mengatakan ya pada pendidikan. Schwarzenegger berperan aktif memimpin sejumlah organisasi yang bertujuan meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisik. Tahun 2003, Schwarzenegger naik ke panggung dan menang telak sebagai gubernur California yang baru. Anda dapat belajar banyak dari orang ini. Dalam menetapkan tujuan, Anda tidak boleh terkungkung pada satu bidang tertentu saja. Schwarzenegger bisa saja membatasi masa depannya pada bidang binaraga dan sukses. Tetapi, ia punya impian lebih banyak lagi, menetapkan tujuan-tujuan yang lebih tinggi, dan berusaha keras menggapainya. Ia belajar dari kesuksesannya sendiri dan mengadaptasi ilmunya di bidang lain dalam kehidupan. Seperti Schwarzenegger, jangan takut terhadap kritik. Kritikus pernah mencemooh kemampuan aktingnya dalam film pertama. Tetapi ia bergeming dan mengejar impiannya sebagai salah satu aktor dengan bayaran termahal di Hollywood. Sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya, nyalakan api harapan, keyakinan, keberanian, dan toleransi baru di pikiran Anda. Jika Anda melakukan hal tersebut dan menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip tersebut, apapun yang Anda butuhkan akan datang kepada Anda. Ketika Anda siap menerimanya, Emerson mengungkapkan pikiran semacam itu lewat kata-kata berikut. Setiap ungkapan, setiap buku, setiap kata yang akan membantu dan menenangkan dirimu akan datang kembali lewat jalan terbuka atau berliku. Setiap teman yang tidak pernah kau bayangkan, tetapi didamba pikiran hebat dan lembut dalam dirimu, akan menguncimu dalam pelukannya. Ada perbedaan antara mengharapkan sesuatu dan siap menerimanya. Tidak seorang pun pernah siap untuk sesuatu sampai ia yakin dapat memperolehnya. Yang ada di pikiran haruslah rasa percaya, bukan sekadar harapan atau pengandaian. Pikiran terbuka adalah inti keyakinan. Pikiran tertutup tidak melahirkan keyakinan, keberanian, dan kepercayaan. Ingatlah, tidak perlu usaha untuk membidik sasaran tinggi dalam kehidupan, menuntut berlimpahan dan kemakmuran, kecuali untuk menerima penderitaan dan kemiskinan. Seorang penyair hebat dengan jitu mengungkapkan kebenaran umum ini lewat baris-baris berikut.
Aku minta kehidupan memberiku 1 sen, dan kehidupan memberiku tidak lebih. Tetapi di sore hari aku mengemis, ketika ku tahu persediaanku tinggal sedikit. Kehidupan seperti pemberi kerja. Ia memberimu apa yang kau minta. Tetapi sekali kau meminta bayaran, mengapa kau harus mengerjakan tugas? Aku bekerja dengan bayaran tak berarti, hanya untuk mendapati tertegun bahwa berapapun bayaran yang aku minta dari kehidupan, kehidupan pasti akan dengan senang memberikannya. Mary Kay Ash, pendiri Mary Kay Cosmetics, memperoleh keberhasilan berkat pengembangan rasa percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri, dan pada semua orang dalam organisasinya yang saat ini memperkerjakan lebih dari 250.000 konsultan kecantikan independen di seluruh dunia. Karir kewiraniagaannya berawal dari 25 tahun lalu ketika ia bergabung dengan Stanley Home Products. Ia sering bercerita bahwa ia sama sekali tidak berhasil selama tahun pertamanya dan siap menyerah. Semua ini berubah setelah ia menghadiri seminar penjualan Stanley pertamanya. Katanya, di sana aku melihat perempuan tinggi, anggun, cantik dan sukses. Dimahkotai ratu sebagai imbalan karena menjadi yang terbaik dalam perusahaan, dan aku harus menjadi ratu itu tahun depan. Yang nampaknya mustahil. Akan tetapi, aku putuskan untuk maju dan berbicara kepada pemimpin perusahaan serta mengatakan padanya bahwa aku berniat menjadi ratu untuk tahun depan. Pak Beveridge tidak mentertawaiku, tetapi menatapku lekat-lekat, memegang tanganku dan berkata, "Ya, pasti." Kedua kata tersebut mendorongku, dan tahun berikutnya aku berhasil menjadi ratu. Mary Kay berkhotbah dan mempraktikkan bahwa langkah pertama menggapai keberhasilan adalah percaya bahwa diri Anda orang hebat dan berhak memperoleh keberhasilan. Dalam sebuah tulisan pada Personal Excellence, ia menawarkan beberapa latihan yang akan membantu Anda menciptakan kesan hebat dan mulai membangun atmosfer sukses dalam kehidupan Anda. Berikut beberapa di antaranya. Bayangkan diri Anda sukses. Selalu gambarkan diri Anda berhasil. Bayangkan orang yang ingin Anda contoh. Sisihkan waktu untuk menyendiri dan tak terganggu. Bersikap nyaman dan rileks. Pejamkan mata Anda dan berkonsentrasi pada hasrat dan cita-cita Anda. Lihat diri Anda dalam lingkungan baru ini, mampu dan percaya diri. Bercermin pada kesuksesan Anda di masa lalu. Setiap keberhasilan, besar atau kecil, adalah bukti bahwa Anda mampu meraih lebih banyak kesuksesan. Rayakan setiap keberhasilan. Anda dapat mengingatnya ketika Anda mulai kehilangan keyakinan diri. Tetapkan tujuan yang pasti. Tetapkan arah yang jelas yang ingin Anda tuju. Segera sadar begitu Anda mulai melenceng dari tujuan-tujuan tersebut dan segera ambil tindakan untuk memperbaikinya. Tanggapi kehidupan secara positif. Kembangkan citra diri Anda yang positif. Citra Anda, reaksi Anda yang positif terhadap kehidupan, dan keputusan-keputusan Anda sepenuhnya ada dalam kendali Anda.